mengantarkan peperangan. Jadi cuma kayak ngerusak doang, ngerusak hubungan orang, terus tahu-tahu pergi gitu kan. Betul. Kayak udah ibaratnya tuh ditinggalin pas lagi nyaman-nyamannya, tau nggak? Aduh, pas lagi nyaman-nyamannya nembak, Rekanya pergi. Tapi kali ini Reka juga bakalan langsung ketemu kayaknya Ada sama Aero. tim Aero itu dia. Yang bakal dikontes langsung sama Aero di sini. Udah ngeliat ada Aka juga di depan mata. Halikon udah berhasil mendapatkan senjatanya di sini. Rekanya bakal coba untuk turun di rumah ayam nampaknya, dan Halikon bakal nutup pergerakan dari tim mereka yang mau masuk ke dalam. Rizal udah bakal masuk gitu Tawan. aja. Oke, bakal masuk di sini, udah ditembakin. Ada tembakan balasan dari Rizal. Hati-hati, Halikon bisa terkena knockdown, dan yes, betul aja. Dua orang langsung terkena knockdown begitu aja. Sementara Bang menggunakan Thompson-nya di sini udah berhasil di end langsung. Bakal coba untuk narik dulu, melakukan reviving terlebih dahulu. Ya, harus seperti itu ya. Sementara itu dari Black juga di sini udah melakukan rotasi lagi ke belakang. Sementara itu udah ada yang ngejar dari tim mereka. Harusnya udah ngeliat ada tim Aero yang lagi coba untuk escape. Kocar kacir tentunya. Ya, yang mana? Ternyata enggak ya? Oke, udah ditembakin oleh Rizal di sana, cukup sakit damage yang diberikan Jans kepada Rizal. Masih bisa survive. Rizal bakal dipukul ke sebelah kanan dulu sebenarnya. Tapi Jans kali ini juga udah terkena hit yang cukup banyak, dan ternyata di sini harus berhasil di knockdown. Kid MKS juga nggak mau nge-ending, dia langsung nggak pakai lama ngejar yang ada di bawah. Tapi di bawah Skyla ada yang nyambut lagi nih. Ada yang nyambut lagi. Sementara itu Onyx berhasil terkena down 3 orang langsung oleh tim Boom. Ada yang langsung nge-rush begitu aja. Ada Gustav di depan sana. Ada yang langsung masuk, hampir terkena down di sini. Back nampaknya masih gagal. 2 orang. Gustav melawan Bang di sini. Nice. 2 orang. Bang berhasil dapatkan sekaligus. Langsung di end begitu aja. KS Ren terkena damage yang luar biasa besar di sana. Oh, ternyata dari belakang ada pelakor lagi ya. Iya, yang mana dari Reka juga. Bakalan kali ini justru posisi yang sulit buat XCN. Yang mana di sini Moka juga udah kesal sendirian ya. Oke, Black bakal langsung tembak ke depan. Ada duel yang udah di pop out. Dari sebelah kiri juga ada tembakan nampaknya. Melakukan healing dulu tentunya menggunakan inhalernya. Ya, kali ini dari Black juga udah nggak punya medkit sama sekali. Kit MKS-nya juga udah melebarkan sayap ke arah kanan. Kali ini lebih sulit pastinya posisi buat Aero. Tapi apakah Black bakal coba regroup? Enggak, ternyata bakal langsung menghadang ke arah Kit MKS. Dia udah coba jaga-jaga ya. Yes, udah jaga-jaga, di mana Rizal sendiri udah ngelihat ada Black di dalam. Ada tembakan dari sebelah kiri atau kanan dari Jaswan di sana. Tersisa Bang bakal coba naik mobil untuk menyelamatkan placement point-nya. Udah ditembakin begitu aja, nggak bisa. Ternyata sakit banget damage yang diberikan. Bakal dipukul mundur. Ada 2 glue yang udah di pop out langsung. Bakal coba ngambil obstacle abadi. Ada batu di sana. Oke, bakal coba. Oh my god. Sakit banget. Dan ternyata dari Aero Wolf harus cukup puas di peringkat ke-12. Once again setelah Buya. Setelah Buya ya, balik lagi. Purgatory dia main maksimal, dia bisa dapetin Buya. Ternyata di ronde selanjutnya di map Bermuda, dari Aero Wolf itu sendiri itu harus tusun. Tapi itu dia yang tadi sempat gue lihat ya. Bang tuh emang gemes banget loh. Bang tuh emang gemes banget. Bahkan tadi dia ketika melawan 2 pemain XCN ya, sekaligus itu dia bisa mendapatkan knockdown. Padahal notabene dia war jarak dekat dan juga dia nggak megang shotgun. Tapi dia masih bisa ngasih clutch play yang cukup baik. Dan Reka Esport kali ini juga udah ngumpulin 5 poin eliminasi. Satu pemain dari XCN yaitu Moka udah berhasil turun ke belakang. Ini benar-benar kayak angin segar lagi-lagi buat Reka Esport, karena masih early udah ngumpulin 5. Dan ini ada damage-nya, yang mana dia udah mendapatkan 930 damage. Yes. Dan udah ngedapetin 2 kill dari Rizal. Udah ngamanin kaleng juga, bakalan langsung coba rotasi. Apakah Reka kira-kira, oh ternyata Rekanya juga ke arah bawah. Oke, Rekanya bakal bermain agresif juga, melakukan looting lagi. Rizal udah berhasil mendapatkan 3 medic kit ya. Ya, bahkan 7 ya. 7. Med kita sekarang udah 7, udah banyak banget. Tapi Rizal harus berhati-hati, jangan suka LDR kalau looting nanti kembat orang. Dan ternyata ada Onyx Esport yang udah harus dipulangkan di peringkat ke-11. Ayo dong, hashtag Go Onyx dong ya. Go Onyx, mana nih Go Onyx? Ya, harus lebih sangar lagi tentunya. Harus lebih sangar lagi bermainnya. Dan udah ada Boom juga, ada Island of Gods yang sekarang udah di wilayah Graveyard. Gue rasa ini sih gue rindu sih sama EVOS. EVOSnya kemana ya? Harusnya kan EVOS biasanya ada di sekitar sini ya. Iya. Karena notabene EVOS tuh dari observatory ya.
Apakah bakal terjadi war? Enggak. Kali ini kita udah pindah ke Dranix yang tadi ngedapetin 1 poin kill atas pemain dari Onyx ya. Ya, sementara itu dari tim Dranix juga udah melakukan looting manja, berhasil mendapatkan 1 poin eliminasinya dari seorang siapa tadi, Lau ya? Iya. Kalau nggak salah antara Low sama Rainbow. Antara dua ya. Antara dua. Dan Dranix sendiri resource-nya gue bilang udah lumayan cukup. Ada 2 glue, Maung juga udah punya glue. Setidaknya punya glue 1 deh. Setidaknya punya glue 1 nggak sih? Harusnya. Harusnya ya. Kalau misalkan udah punya glue 1, paling nggak buat tim fight-nya lebih enak lagi. Tapi dengan lu ngelihat adanya Delta dan juga Kruger, gimana? Apakah lu tertarik memiliki teman satu tim yang pandai menggunakan AWM atau enggak juga? Kayak 1 sniper tuh buat meta yang sekarang 3-1 banyak banget ya, yang para tim e-sport yang pakai meta 3-1 itu worth it banget sih. Worth it banget, apalagi juga di sini selain dari AWM itu sendiri, dari Kar 98, kayak SVD aja, SKS aja sekarang udah lagi enak banget buat dibawa main. Sakit banget. Soon to be gue harap Famas enak juga sih, enak lagi dipakai main. Kalau Famas bisa ditekan aja. Kalau Famas bisa ditekan ya, oh udah OP banget ya. Famas bisa ditekan. Ada. Saya nggak bisa tapi. Saya nggak bisa ya. Dulu sempat ada bug, tau gak? Yang Famas bisa ditekan nembaknya. Iya, tapi nggak lama ya. Nggak lama. Langsung kayak benar-benar di update ulang lagi. Ada bug fixnya sampai akhirnya udah nggak bisa ditekan lagi. Yes, sementara itu Bapia bakal coba defense, berputar-putar aura di sini. Oke, kita lihat, bakal coba ngambil gambar dulu. Ini bagus-bagus tau dropan dari sini nih. Dropan dari gambar ya? Iya. Bisa dapat banyak, tapi ada tim RBR di sana yang udah kena damage yang cukup banyak, Sky. Yes, udah ada Z yang cukup sekarat di bawah, masih bisa survive. Aura Piu bakal coba untuk berputar. Deadly mengunci pergerakan dari Z. Ada Amek juga yang melakukan covering fire, gak bisa berbuat banyak. Udah ada Wall ditembakin begitu aja, masih bisa selamat. Amek bakal agresif, maju ke depan, bergerak ke sebelah kanan untuk mengunci lagi pergerakan dari Z. Sementara coveringnya masih cukup jauh di sini. Z tersisa sendiri, sementara udah ada yang melakukan flanking ke arah depan. Oke, sementara Amek dan Deadly membagi 2 posisinya. Piu dengan Kavela. Sementara itu ada Star 8 yang berhasil mendapatkan 1 knockdown-nya. Heyu juga sudah membalaskan knockdown-nya di sana. Cukup alot fight-nya, belum ada tambahan. Rizal berhasil mendapatkan nothing. Oh my god, ada 3 tim sekaligus di arah sana, tapi kita masih ada di wilayah Mil, yang mana kali ini dari Aura sendiri punya tempo yang lumayan cepat. Dia udah langsung naik ke atas. Ada Piu yang udah harus terkena headshot. Ziko ya? Ya, betul banget. Sementara itu Heyu berhasil knockdown sekali lagi. Piu, ada pergerakan dari sebelah kiri, yaitu ada Calvin menjaga benar-benar 1 lawan 1 di sini. Deadly, oh my god. Oke, Jay sudah kelihatan di depan sana. Deadly udah pakai Moko. Harusnya sudah tahu teman-temannya bahwa ada musuh yang lagi bergerak. Benar-benar dibikin kucing-kucingan sama Amek dan juga sama Deadly. Iya, dari RBR sendiri setupnya lumayan berantakan, tapi ternyata Kavela di sini udah berhasil di knockdown. Sepertinya masih belum bisa untuk di revive karena situasinya cukup sulit. Kayaknya ada 1 pemain dari RBR yang ada di atas. Oke, tapi ternyata berhasil di revive untuk Kavelanya ya. Ya, Deadly berhasil knockdown. Sementara itu Calvin mulai bergerak ke atas, melakukan pergerakan lagi. Piu gak bisa berbuat banyak. 2 orang knockdown sekaligus di sini. Tersisa Amek dan juga Kavela di atas sana. Udah kelihatan Ziko, udah sekarat, langsung di end aja oleh Amek kah? Oke, tersisa 1 orang di sini, di mana Amek bakal kesulitan. Kemana-mana udah dijaga ini. Itu dia, tapi kali ini gue bisa bilang cukup baik juga. Amek punya respect ya, yang mana oke, ternyata di ending juga. Gue pikir nggak akan di ending, tapi kali ini Amek bakalan langsung ngelawan 2 orang sekaligus. Apalagi notabene ini masih ada di luar zona ya. Yes. Pastinya lebih sulit, dan dari RBR sendiri emang benar-benar udah ngelok posisi Amek. Dua-duanya mereka udah standby buat nungguin di situ. Iya, sementara Amek mulai bergerak ke arah kanan mencari posisi untuk melakukan wah, udah bakal bergerak. Begitu aja terkena 1 orang langsung oleh Amek. Sekarang di sana dan yes, this is Predator of FFEM. Oh my god, Amek bikin aku merinding luar biasa banget ya. 1 jump shoot bisa langsung dapetin 1 knockdown headshot, ditambah lagi respon glue emang bener-bener nice banget ya. Insting yang dimiliki sama Amek tuh baik. Dia tahu musuhnya ada di mana, dia coba bener-bener bergerak ke arah kanan sampai step musuhnya udah ada di depan, nggak sampai musuhnya yang nge-spot Amek duluan. Bener. Justru Amek yang di situ ngasih surprise ke arah tim RBR. Tapi ada tim fight juga Skyla ternyata antara Dranix dan juga Bigetron ya. Benar-benar Amek di sini anak Pekanbaru ya. Ya.
Sungguh sulit, sementara ada fight antara Dranix dan juga Bigetron. Ikam berhasil knockdown, Maung juga di sana. Satu tukar satu, Anca bakal berputar terbokongi di sini nampaknya, dan yes, Dranix Vendetta 5 poin eliminasinya langsung didapatkan tanpa kehilangan satu orang pun. Wah, ini benar-benar bisa dibilang hari kebalikan dari kemarin. Karena banyak banget tim-tim yang sekarang udah lumayan ngap ya. Baik itu dari Dranix dan juga dari Aura. 5 poin eliminasi, apalagi sekarang dari Pochinok sendiri, tempat yang dimiliki sama Dranix masih berada dalam zona yang aman. Gue rasa Dranix tuh emang lumayan kuat. Kalau misalkan zona itu ke arah Pochinok. Tapi ada Mocha, hati-hati Mocha. Mocha. Jangan jalan terlalu dalam Di depan karena ada singa putih. Iya. Depan ada singa putih ya, ada EVOS Esport yang sepertinya kalau misalkan gue lihat ya tadi udah sempet nge-spot ke arah Mocha ya, tapi dari EVOS sendiri masih belum ada moving buat ngerasing ke arah bawah. Lebih respect dari EVOS yang mana dia benar-benar kayak ngelihat dulu posisi dari musuhnya, langsung pindah lagi. Ada Island of God yang bakalan ketemu sama Reka Esport di sini. Bion juga di sana, HP-nya udah langsung kehilang setengah gitu aja. Tapi kayaknya dari Island of God-nya memilih untuk back off dulu, mundur lagi untuk bisa masuk jauh lebih ke dalam zona ya. Yes, sementara itu di sini Nando dan kawan-kawan sudah melihat ada peperangan di daerah bawah, udah coba untuk sniping, udah ada orang yang keluar di sana, bakal coba dikeker lagi. Sementara EVOS bermain dengan cukup stabil di sini, masuk ke top 8, 23 yang alive. Ini bukan kabar baik buat musuh-musuhnya kalau EVOS masih survive kayak gini. Ya, yang mana EVOS sekalinya dia benar-benar mainnya maksimal, itu poin kill-nya tuh udah luar biasa banget ya. Pasti Ya. dia tuh kayak party kill. Dan justru kali ini malah gue agak sedikit bingung ya sama posisi yang dimiliki sama Mocha, karena dia bakal sulit banget buat bergerak ke kiri ke kanan. Pastinya udah dipantekin karena Mister 05 dari insting-instingnya nih kayaknya udah mencium adanya XCN Mocha di situ. Dia udah mulai kayak nge-snipe terus, nge-open scope. Nah ini dia Mister 05 udah bakalan langsung coba untuk maju ke arah Mocha, tapi ada Kaleng juga yang rotasi di sana. Ada Amek yang emang notabene lone survivor juga, tapi enggak, Ameknya dipilih untuk lewat. Bener-bener, wah, apa tuh tadi? Pelontar atau crossbow ya? Kayaknya crossbow ya. Crossbow ya. Masih belum kelihatan damage ledakan yang besar banget, dan Mocha juga udah harus pulang. 7 tim, 22 pemain. Banyak juga tim-tim yang notabene pincang. Ini dia Amek sendirian di sini bakal mutusin buat ngambil patahan Factory ya. Dan ini ada dari leaderboard kill untuk round ke-8 kali ini ada Reka Esport yang udah ngumpulin 8 poin eliminasi. Ada Dranix Vendetta 5 poin eliminasi, ada EVOS Esport juga. Dan itu dia ada tim juga yang udah harus tereliminasi, ada Aerowolf, Red Bull, Bigetron juga, dan Onyx ya. Ini Ameng kenapa pakai muka vampir sih? Muka vampir. Serem banget. Mungkin dia pengen lebih serem, emang serem sih Amek sih. Iya. Emang serem sih. Jadi kan hari kebalikan. Oh. Aslinya cakep gitu, aslinya ganteng. Aslinya teh Aslinya gelis kan gitu ya? kalau gelis mah cantik. cantik. Asli nama Kasep, cuma kalau dibikin di game di dibikin lain serem. sisi ada Lord yang berhasil mendapatkan Sam 13, oh baby, Oh langsung my di God. end begitu aja Sam 13 oleh seorang Lord. Ada fight nampaknya di sini. Antara EVOS dan juga Island of God di rumah beton di wilayah Peak. Kali ini dari Abu juga udah langsung masang glue wall, tapi udah ada yang naikin ke atas di sana. Skyla bakal coba jump shoot pakai double barrel. Bion di sana berhasil mendapatkan satu knockdown lagi. Hands dari belakang. Ada street respon gula yang cukup bagus, pengen di end tapi nggak bisa, diras begitu aja. Ini Lord bosku, bukan kaleng-kaleng. Oh my God. 2 bahkan 3 pemain EVOS dimakan oleh Lord di sini. Iya. Wow, Luar biasa banget ya dari Lord ya. balik lagi ke Lord yang gua kenal gitu. Finally. Iya, dari jump shoot yang Wah. dimiliki Lord menggunakan shotgunnya itu yang kita rindukan ya. Iya, tapi gue tadi nggak tahu gimana ceritanya Sam 13 sendiri bisa akhirnya keculik sama Lord. Apakah dia nggak sadar atau gimana? Itu yang membuat akhirnya IOG melakukan komit untuk ngehajar langsung ya. Itu dia. Jadi emang tim-tim yang sekarang gue lihat punya meta yang emang bener-bener temponya tuh cepet ya. Tapi kali ini dari Jaswan juga udah mulai open fire nih ke arah Island of Gods. Ada 2 orang dari Reka yang coba mantekin moving dan rotasi dari pemain Island of Gods.
Oke, masih diintip-intip dulu. Kali ini dari IOG juga bakal kesulitan pasti buat masuk dalam zona. Tapi kalau Rekanya yang di Racing justru malah jadi worst case ya Iya, buat para karena pemain dari Reka. benar, dari Reka sendiri tadi kalau misalkan dari tim IOG-nya komit, sakit banget. Sakit, udah langsung HP-nya sisa 50 kayak gitu kan, bingung kan. Iya, masih udah langsung turun. Lord harus lebih berhati-hati sekalipun yang dilihat 2 karena di bawahnya udah siap untuk menyambut 4 orang sekaligus. Tapi ternyata Reka juga agak sedikit kekurangan HP ya, seperti Iya, ditembakin dari bawah. oleh Hans, sementara Amek berhasil dipulangkan di posisi ke-6. Mereka bakal dipukul mundur lagi dan lagi di sini. Bener-bener IOG cukup agresif, melakukan tembakan demi tembakan, covering fire, setup, duluan cukup baik sampai akhirnya berhasil masuk ke dalam zona. Ya, bahkan udah ada pemain juga yang udah berada di bawah. Kali ini bener-bener bakal langsung diras, nggak pakai lama. Ada Rulgut ternyata yang udah ada di bawah garasi, tapi di bawah juga terjadi peperangan. Ada Dranix juga yang bakal ketemu sama Star 8. Ya, sementara Ale berhasil knockdown, Razor berhasil ditembakin oleh Bapia di sini. Sementara Sain udah megang M79-nya, Razor udah langsung di end begitu aja. Bion juga berhasil untuk knockdown dari belakang. Hati-hati Bion, ada Rizal yang bakal langsung naik begitu aja. Rule gak punya medkit sama sekali. Maksud gue Gluol. Sementara itu Star 8 harus puas di posisi kelima. Masih ada duel lagi di bawah antara Devil dan juga dari tim IOG tentunya. Ya, yang mana kali ini benar-benar sulit ya. Gue rasa dari Alan of God sendiri harus punya komit, either dia benar-benar mau clutch play, mau set up rush ke arah Reka, ataupun benar-benar mau steal kill ke war yang ada di bawah yang tadi baru selesai antara Dranix dan juga Star 8 ya. Ya betul, ada spam granat juga dari Lord di sini. Bakal coba mengambil ke kanan, udah terknockdown satu orang. Ada Jaswan yang bakal coba untuk melakukan reviving. Ada tembakan balasan dari Lord di sini. Sabar banget, bakal langsung ngeras karena udah tahu ada Bion di sampingnya. Sementara Bion bakal leading the charge. Satu orang udah terkena dan 3 orang oleh Bion sekaligus. Ada Lord yang berhasil mendapatkan kit MKS. Sementara itu Devil udah mulai naik ke atas, udah ditembakin oleh Hans. Ada M79 yang bakal dipegang. Ada tembakan ke arah Bion, masih bisa survive karena pakai face yang cukup bagus di sana. Dranix Devil harus lebih sabar lagi. Udah ada yang menahan pergerakannya dari sebelah kanan. Ada 3 tim dan 8 orang yang tersisa. Sementara Boom di sini tersisa sendiri. Delta udah terknockdown. Lord berhasil mendapatkan celah kecil di antara pohon dan juga tembok yang ada. Mau bakal coba untuk melakukan revive terlebih dahulu. Sementara Devil juga, Bion udah berhasil bahkan Sinte 9 poin eliminasi. Mau harus lebih berhati-hati lagi. Mau. Iya, yang mana kali ini 2 tim dan bahkan Mau juga udah harus di knockdown. Kali ini 2 orang pemain Dranix bakal langsung bertemu dengan 4 orang pemain dari Island of God. Udah mulai jump shoot, ini dia jump shootnya Lord, and that's it. That's it for Island of God Esport. 12 poin eliminasi plus Buyah. Luar biasa banget berarti. Ini bakal ngedongkrak poinnya IOG karena dari Arrow Wolf sendiri berhasil tusuk.